Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat-nikmatnya dan karunia kepada kita sampai pada hari ini. Alhamdulillah kita ditetapkan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ini sekalian kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini mari kita bersama-sama merenungkan, tadabburi salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya, dan sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ayat ini mengingatkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Ghafur Ar-Rahim, yaitu maha pengampun lagi maha penyayang. Karena itu seorang yang beriman kepada Allah, dia senantiasa banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang sempurna, tidak ada yang sempurna terlepas dari kesalahan. Orang senantiasa berbuat dosa, karenanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan bagi mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga mengingatkan agar seorang senantiasa berharap kebaikan kepada Allah. Jangan sampai orang itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, merasa banyak berbuat dosa, kemudian membiarkan dirinya bergelimang dalam dosa, dan seakan-akan dia tidak punya harapan kalau dosa-dosanya ini akan diampuni oleh Allah. Ingatlah satu kisah di zaman dulu sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan ada seorang yang membunuh 99 orang. Orang ini berharap ingin bertaubat kepada Allah dan mencari seorang yang bisa menuntunnya bertaubat kepada Allah. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang rahib, dan ketika dia mengutarakan niatnya ingin bertobat, dia justru mengatakan, dosamu sudah banyak, membunuh satu orang saja itu dosa besar, apalagi dia membunuh 99. Maka karena keputusasaan ini akhirnya sang rahib pun dibunuh, sehingga orang ini genap membunuh 100 orang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tetapi apa? Dia masih ingin terus niat berbuat, saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia mencari seorang yang bisa menuntunnya, sampailah dia bertemu dengan seorang ulama, dan dia mengutarakan niatnya bertobat. Dan akhirnya orang mengatakan, seandainya dosamu itu seluas langit dan bumi, ketika bertobat kepada Allah, ini saya akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini pun kemudian berniat untuk bertobat, dan sang ulama memberikan petunjuk untuk berpindah dari satu kota ke kota yang lain yang lebih baik lingkungannya, dan dia pun kemudian bertobat kepada Allah dan ingin berhijrah. Sampai akhirnya
dia pun meninggal di tengah perjalanan, dan ini menjadi perdebatan antara malaikat azab dan malaikat rahmat. Malaikat azab adalah orang ini belum pernah beramal saleh, sementara malaikat rahmat, orang ini meskipun dulunya berbuat dosa tetapi dia sudah bertobat kepada Allah. Sampai akhirnya dalam perdebatan itu Allah menangkan malaikat rahmat sehingga orang ini dimasukkan dalam surga Allah SWT. Maka dari kisah ini menunjukkan bahwasanya Allah adalah zat yang maha pengampun, sehingga ditegaskan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka kaum muslimin dirahmati Allah, ketika kita dalam hati kita punya niat baik untuk lebih baik dalam beramal saleh, meningkatkan ibadah, mari kita segerakan niat-niat itu, karena setan akan senantiasa menjerumuskan manusia dari jalan yang benar. Dan semoga kita semua mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah, kita bisa senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Demikian yang saya sampaikan pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.